Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pagi yang indah, pagi yang cerah dengan penuh keberkahan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Saudara, mungkin saudaraku semua ada yang bingung atau mencari sosok Tuhan. Siapa Tuhan kita dan bagaimana? Ya, kita beragama Islam yang beriman, orang awam, yaitu untuk mencari Tuhan. Tuhan tidak untuk dicari, cukup dipahami. Untuk orang awam, ada ayat yang selalu kita dengar, yaitu Tuhan itu di langit. Maksudnya Tuhan itu yang maha tinggi. Tuhan bersama kita, Tuhan bersamaku, Tuhan bersamamu, dan bersama alam semesta. Jadi kita sudah bersama Tuhan. Tuhan yang ya zohir, ya batin, ya yang maha jelas, ya batin yang maha gaib, ya. Jadi bukan di alam ruh atau di surga atau di mana, pokoknya bukan bertempat. Laisa bimakan, ya. Allah tidak butuh tempat. Tuhan kita tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh segalanya. Tetapi tempat, waktu, dan alam semesta itu butuh Tuhan, karena kita di dalam genggamannya. Bagaimana cara membuktikannya? Satu contoh, kita mempunyai satu sifat, yaitu sifat hidup, ya. Sifat hidup ada dalam diri kita. Hidup itu ya sesuatu yang dihidupkan atau sesuatu yang menyala, ya. Di dalam diri kita ada lampu, yaitu lampu Allah yang sangat terang, sehingga terangnya lampu itu bisa menghidupkan diri kita sampai berfungsi. Semua fungsi-fungsinya itu Allah yang mengatur, Allah yang menjaganya, Allah yang menjadikan kita bisa bicara, bisa mendengar, bisa memahami, bisa berpikir. Segala-galanya itu Allah. Bagaimana cara kita mengenali Allah? Ya, kita pahami, kita yakini kita hidup bersama Allah. Allah Maha Esa, kita selalu bersamanya. Ingat, selalu bersamanya, bukan bersama-sama, ya. Kalau bersama-sama itu ada dua unsur. Cukup kita bersama Allah. Karena Allah Tuhan, kita makhluk. Jadi kita bersama Allah. Allah Tuhan kita. Allah tidak seperti makhluk. Apapun semua yang kita saksikan, yang kita angankan, yang kita angan-angan, yang kita pikirkan, itu termasuk makhluk. Contoh, suatu istana yang megah itu termasuk makhluk, karena itu bisa kita angan-angan, ya. Dan bisa kita lihat dan sebagainya, apapun itu. Atau sungai-sungai yang mengalir, itu semua termasuk makhluk, ya. Harta benda atau tulis-tulisan atau Ka'bah atau masjid, semua itu makhluk. Ataupun hati kita, semua makhluk. Tapi kalau kita betul-betul mau mengenali Allah dengan pemahaman, dengan hati kita, karena hati itu media untuk mengenali Allah. Ada pernah dengar saya, hati itu bait suci atau rumah suci. Dengan kita mensucikan diri, maksudnya suci ini bukan suci dari kotor-kotoran, ya. Maksudnya suci dari keterkaitan hati kita dengan alam semesta. Contoh, kita punya memori sesuatu dengan orang lain,
dengan di tempat kerja kita, itu cukup kita ingat, hening, ingat, tidak ingat siapa-siapa tapi ingat, itu sudah termasuk ingat Tuhan. Karena kita mengenali diri kita, ingat dalam diri kita sudah cukup ya. Kalau Allah Maha menerima, Tuhan Maha menerima kita ya. Sebetulnya secara orang awam, Tuhan kan Maha menerima, cukup Tuhan di atas dan Tuhan itu esa, itu sudah cukup. Tetap Allah menerimanya ya. Jangan ada Tuhan lain atau kekuatan lain ya. Kekuatan yang ada diri kita pun, semua kebiasaan yang ada dalam diri kita itu semua fasilitas dari Tuhan semua ya. Itu dengan kesadaran yang tinggi dan kerendahan hati untuk menghambakan diri kepada Allah, insya Allah kita sudah paham bahwa keberadaan kita bersama Allah. Kita tidak akan bisa hidup sendiri, tidak akan bisa bernapas sendiri, tidak akan bisa jantung kita berfungsi sendiri, hati kita, semuanya itu Allah, Allah, Allah dan Allah semua ya. Itu iman kita, iman umat Islam ataupun umat terdahulu dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya sama seperti itu, mengajarkan jalan menuju kepada Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan, sujud, sholat ya, walaupun dengan syariat dan cara sholat yang berbeda-beda, tapi intinya hati adalah media untuk ingat pada Tuhan. Sejatinya Tuhan selalu bersama kita, tetapi kalau kita ingat, itu sudah menambah nilai positif atau nilai keyakinan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mengikut keyakinan kita, penyana kita, sejatinya sudah bersama kita terus. Karena sifat hidup itu sifat Tuhan, bukan punya kita ya. Apapun yang ada dalam diri kita punya Tuhan terus. Kita tidur, biasalah orang awam dalam waktu ingat dan lalai ya, tetap semua itu dalam naungan Tuhan ya. Semoga Allah memberi kepahaman kepada kita ya. Jangan mencari lagi wajah Tuhan, sosok untuk Tuhan ya. Karena Tuhan bukan makhluk, ingat, bukan bisikan, bukan suara, bukan sosok. Jangan mencari fotonya, jangan mencari gambarannya, dan jangan menghayal atau mengangan-angan besok mau ke surga jumpa Tuhan. Jangan. Itu termasuk nafsu semua kalau seperti itu ya. Karena apa? Sejatinya surga dan semuanya itu kalau boleh dibayangkan, boleh diangan, boleh dihayal, itu termasuk makhluk. Kalau Tuhan tidak boleh dihayal atau tidak boleh diangan. Karena apa? Karena Tuhan laisa kamitslihi syai'un ya. Bukan seperti itu semua. Yang seperti itu semua termasuk adalah bagian dari makhluk Tuhan semua. Apapun dia, apapun kesaktiannya, apapun mukjizatnya, itu semua dari Allah ya. Jangan kita terperdaya dengan omong kosongnya orang yang mengikut misinya sendiri ya, untuk memesongkan keyakinan kita. Kita harus paham, orang awam pun paham ya, yang menjaga semuanya alam semesta. Sangat mudah. Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu ramah jika kita paham ya. Bersama Allah kita mendamaikan alam semesta ya. Karena manusia dipilih Allah menjadi khalifah di muka bumi. Maksudnya khalifah ya segala-galanya, bukan ya termasuk mengatur alam semesta ini, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian alam, menjaga perdamaian di alam semesta ini supaya terwujud Islam, iman, makmur dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.